sedekah dari sekian belas. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Abu Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka pahala amalnya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis Muslim. Keterangan betapa besar karunia dan kasih sayang dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia telah menunjukkan hambanya cara untuk memperoleh pahala yang berlipat ganda dan terus mengalir sampai orang yang beramal tersebut meninggal sehingga tidak dapat beramal lagi, sehingga ia dapat tidur tenang di dalam kubur. Rasulullah SAW telah memberitahukan 3 hal sedekah jariah, yakni sedekah yang telah diberikan kepada seseorang yang masih terus bermanfaat. Misalnya membangun masjid yang digunakan orang-orang untuk sholat di dalamnya, maka selama sholat dikerjakan di masjid tersebut, orang yang telah membangunnya akan terus mendapatkan pahala. Orang yang membangun tempat istirahat bagi para musafir dan tempat untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin juga selalu akan mendapatkan pahala dari usahanya tersebut. Demikian pula halnya dengan menggali sumur untuk kepentingan masyarakat umum, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya selama manusia masih menggunakan sumur tersebut untuk mandi, untuk wudhu atau minum. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hal-hal yang pahalanya akan didapat oleh seseorang secara terus-menerus setelah ia meninggal dunia adalah a. ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan terus disebarkan, b. anak yang saleh yang ditinggalkan, c. Al-Quran yang diwariskan, d. masjid, e. rumah penampungan untuk musafir, f. sungai yang dialirkan, g. sedekah yang telah diberikan pada masa hidupnya dan pada masa sehatnya, sehingga ia akan mendapatkan pahalanya secara terus-menerus walaupun ia telah meninggal dunia. Selalu mendapatkan pahala maksudnya adalah orang yang telah memberi sedekah jariah seperti wakaf, menyebarkan ilmu maksudnya adalah seseorang yang menulis kitab agama atau memberi bantuan kepada madrasah atau membagikan kitab-kitab kepada santri-santri atau mewakafkan Al-Quran di masjid-masjid atau di madrasah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setelah manusia meninggal dunia, ia akan mendapatkan pahala dari 7 perkara, yakni ilmu yang telah diajarkan kepada orang lain, sungai yang telah dialirkan, sumur yang telah digali, pohon yang telah ditanam, masjid yang telah dibangun, Al-Quran yang telah diwariskan, anak yang soleh yang ditinggalkan, yang selalu berdoa untuknya. Semua ini tidak harus dilakukan secara perseorangan, bahkan dapat pula dilakukan dengan ikut serta dalam amalannya, yakni ia akan mendapatkan pahala menurut keikutsertaannya. Perkara kedua dalam hadis di atas adalah ilmu agama yang bermanfaat untuk orang lain. Misalnya mewakafkan kitab ke madrasah. Selama kitab tersebut masih ada dan orang-orang masih memanfaatkannya, orang tersebut dengan sendirinya akan selalu mendapatkan pahala secara terus-menerus. Demikian pula halnya dengan orang yang membiayai seseorang hingga menjadi hafiz Al-Quran atau alim ulama. Maka selama hafalan atau ilmu tersebut bermanfaat, baik hafiz Al-Quran atau alim tersebut hidup atau meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang bersedekah kepada mereka. Misalnya, seseorang telah membiayai seorang hafiz Al-Quran, kemudian hafiz tersebut mengajar kepada 10 atau 20 orang untuk menghafal Al-Quran, kemudian hafiz tersebut meninggal dunia, maka selama orang-orang yang diajarkan tersebut meneruskan bacaan Al-Quran atau mengajarkan kepada orang lain, maka
para hafiz tersebut akan mendapatkan pahalanya. Dan orang yang membantu menjadikan hafiz yang pertama tadi akan mendapatkan semua pahalanya. Demikian pula apabila belajar dan mengajarkan hafalan Al-Quran disambungkan sampai hari kiamat, maka orang yang telah menjadikan hafiz pertama tadi akan mendapatkan pahala terus menerus, baik mereka menyampaikan pahala kepadanya atau tidak. Demikian pula dengan seseorang yang menginfakkan hartanya untuk pendidikan seseorang agar menjadi alim, maka pahala ilmunya akan terus menerus didapatkan oleh orang yang menginfakkan hartanya pada permulaan ia belajar hingga menjadi seorang alim. Namun demikian, tidak hanya orang yang menginfakkan hartanya hingga seseorang menjadi seorang alim, bahkan orang yang turut serta dalam usaha pendidikan hafiz atau alim dan yang hanya turut serta dalam usaha pendidikan hafiz atau alim telah cukup menghasilkan pahala bagi dirinya secara terus menerus hingga hari kiamat sesuai kadar yang diberikannya. Berbahagialah orang yang menggunakan harta maupun tenaganya untuk menyebarkan ilmu agama atau untuk menghafalkan Al-Quran, karena pada hakikatnya kehidupan dunia ini tidak lebih dari sekedar mimpi saja. Tidak ada orang yang mengetahui datangnya maut pada diri seseorang, padahal kita pasti meninggalkan dunia ini menuju ke suatu tempat yang kekal abadi. Apa saja simpanan yang kita tinggalkan untuk diri kita sendiri, itulah yang akan bermanfaat bagi diri kita. Kawan-kawan, kaum kerabat, dan keluarga akan menangisi kita selama 2 atau 4 hari saja. Setelah itu mereka akan sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga melupakan kita. Semua yang akan mendatangkan manfaat yang sebenarnya bagi seseorang adalah segala sesuatu yang disimpan selama hidupnya dalam simpanannya yang tidak akan habis sama sekali, karena modal tersebut akan selamat dan keuntungannya pun akan diperolehnya hingga hari kiamat. Masalah ketiga yang disebutkan dalam hadis di atas adalah anak-anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Menjadikan anak sebagai anak yang soleh merupakan amal jariah tersendiri, karena anak-anak soleh juga akan melakukan amal-amal yang soleh, maka pahalanya akan terus mengalir. Selain itu, jika anak-anak soleh berdoa untuk kedua orang tua mereka, maka yang demikian itu merupakan sesuatu yang berharga bagi kedua orang tuanya. Di dalam kitab Raud ditulis sebuah kisah tentang seorang wanita solehah yang bernama Bahia. Wanita tersebut banyak melakukan ibadah. Ketika ia hampir meninggal dunia, ia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Zat yang Maha Suci, yang menguasai perbekalan saya, simpanan saya, dan kematian saya, jangan hinakan saya pada saat kematian saya ini. Jangan sunyikan saya dalam kubur." Ketika ia meninggal dunia, anaknya selalu menziarahi kuburnya pada setiap hari Jumat, membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada ibunya dan berdoa untuknya beserta semua penghuni kubur di pemakamannya. Pada suatu hari, anak itu bermimpi melihat ibunya, lalu ia bertanya, "Wahai ibu, bagaimanakah keadaanmu?" Ibunya menjawab, "Penderitaan maut terasa pedih sekali. Dengan rahmat Allah SWT, ibu mendapatkan kebahagiaan di kubur. Di bawah saya terdapat permadani dan bantal dari sutra untuk bersandar yang akan diberikan kepada saya hingga hari kiamat." Anaknya bertanya lagi, "Dapatkah saya melayanimu?" Ibunya menjawab, "Jangan hentikan kedatanganmu kemari beserta bacaan Al-Quranmu pada setiap hari Jumat. Ketika engkau datang, semua penghuni kubur sangat gembira. Kemudian mereka datang kepada saya untuk mengucapkan selamat kepada saya dan mengatakan bahwa anak saya telah datang. Ibu juga sangat bergembira dengan kedatanganmu." Anak itu berkata, maka saya selalu memperhatikan setiap hari Jumat untuk selalu datang ke makam. Pada suatu ketika, anak tersebut bermimpi ada serombongan besar laki-laki dan perempuan yang mendatanginya. Anak tersebut bertanya, "Siapakah kalian? Mengapa kalian mendatangi saya?" Mereka menjawab bahwa mereka adalah para penghuni kubur. Kemudian mereka berkata, "Kami datang untuk mengucapkan terima kasih kepadamu atas kunjunganmu kepada kami setiap hari Jumat dan doa ampunan yang kamu panjatkan untuk kami. Karena kedatanganmu itu, kami merasa sangat bergembira. Teruskanlah apa yang telah kau lakukan itu
setelah kejadian tersebut, anak itu mulai lebih memperhatikan amalan tersebut. Seorang ulama berkata, seseorang telah bermimpi bahwa semua kubur di suatu pemakaman telah terbuka. Kemudian semua penghuninya keluar dari kubur tersebut. Mereka segera memilih dan mengambil sesuatu dari bumi. Akan tetapi, salah seorang dari mereka hanya duduk dengan tenang dan tidak ikut mencari dan memilih sesuatu. Saya pun mendekati dan mengucapkan salam kepadanya, lalu bertanya, siapakah mereka itu? Dia menjawab, mereka adalah ahli kubur di sini yang mencari dan memilih keberkahan sedekah, doa, sholawat, dan amalan lainnya yang telah disampaikan oleh manusia yang masih hidup di dunia ini. Saya bertanya lagi, mengapa engkau tidak ikut mencari dan mengambil sesuatu seperti mereka? Ia menjawab, saya tidak memerlukannya, karena salah seorang anak saya yang menjual manisan zalabiyah atau sejenis manisan yang melekat di dalam lidah setiap hari menghantamkan Al-Quran dan menghadiahkannya kepada saya. Pada pagi harinya setelah saya bangun tidur, saya pergi ke pasar tersebut dan di sana saya melihat seorang pemuda yang sedang menjual zalabiyah sambil bibirnya bergerak-gerak. Saya bertanya kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, sedang membaca apakah engkau? Pemuda tersebut menjawab, setiap hari saya menghantamkan Al-Quran untuk saya hadiahkan kepada ayah saya. Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saya melihat dalam mimpi saya bahwa para penghuni kubur itu keluar dan memungut sesuatu. Dalam mimpi tersebut, saya melihat bahwa orang yang biasanya tidak ikut memungut sesuatu juga ikut memungutnya. Tiba-tiba saya tersadar dari mimpi. Mata saya terbuka dan saya merasa keheranan. Pada pagi harinya, setelah saya bangun tidur, saya segera pergi ke pasar yang saya datangi. Beberapa hari sebelumnya, setibanya di sana saya memperoleh kabar bahwa pemuda tersebut telah meninggal dunia. Alhamdulillah, saudara-saudara jemaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi setelah kita dengar bersama tentang pentingnya sedekah, tentang pentingnya menyebarkan ilmu kepada orang-orang agar menjadi amal jariah bagi kita. Semoga apa yang saya baca dan kita dengar bersama menjadi jazbah atau semangat bagi kita untuk beramal, dan kita juga berniat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, jiran-jiran tetangga kita, dan kepada umat seluruh alam. Insya Allah. Untuk kesyukuran majelis, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau